Haleluya. Saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan saya dalam acara sarapan firman Tuhan, yaitu makanan sesungguhnya dalam kehidupan kita, yang bekal untuk aktivitas saudara dalam satu hari penuh. Saudara, judul yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini adalah Gak Bahaya Tah. Judul ini sangat-sangat populer sekarang ini, tapi secara rohani demikian, saudara-saudara. Tuhan Yesus itu sangat-sangat prihatin ya dengan bahaya, sekali lagi, dengan bahaya ancaman akhir zaman. Akhir zaman terhadap gereja Tuhan atau gerejanya, di mana serangan-serangan dahsyat dari roh materialistis, roh penghancur, roh-roh yang lain yang mencoba mengganggu kehidupan anak-anak Tuhan. Ancaman-ancaman ini memiliki potensi yang besar untuk menghancurkan gerejanya. Saudara-saudara, salah satu keprihatinan Tuhan Yesus ini bisa kita lihat dari firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 29 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. 31, pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Saudara, kalau saya baca dari literatur ya, atau bacaan-bacaan, ini yang menggambarkan firman Tuhan ini adalah serangan dari roh materialistis terhadap gereja. Ya, roh materialistis dari gereja. Saudara, Rasul Paulus itu menyatakan bahwa umat Tuhan seharusnya memperhatikan bagaimana Tuhan berkenan di dalam hidup mereka, bukannya pada barang-barang duniawi. Perhatian kepada barang-barang duniawi ini seringkali mengaburkan pandangan umat Tuhan, yaitu saudara dan saya, dari rencana Tuhan yang sejati buat hidup kita. Saudara-saudara, sekarang kita lihat, bukan hanya itu saudara-saudara, memang saat ini dunia sedang menuju kehancuran. Saudara dan saya bertempat tinggal ini sedang menuju kehancuran. Seperti pada zaman Nuh, saudara-saudara. Coba kita lihat di dalam firman Tuhan, dalam Injil Matius, pasal 24, ayat yang ke-37 sampai 39. Perikopnya nasihat supaya berjaga-jaga. Ayat 37, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia, yaitu akhir zaman, saudara-saudara. 38, sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Ayat 39, dan mereka tidak, sekali lagi, dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua.
demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Saudara-saudara, kita sama-sama menanti kedatangan Tuhan. Sudah diingatkan dari firman Tuhan. Ya. Dan dipertegas di dalam 1 Yohanes, saudara-saudara. Firman Tuhan 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-17. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selamanya. Saudara-saudara, dunia sedang lenyap. Dunia sedang lenyap, saudara-saudara. Dan tapi kita lihat tadi sasaran serangan itu adalah gereja. Gereja di mana kita berada, saudara-saudara. Salah satu yang ada di kolong langit adalah gereja. Kita lihat fungsi daripada gereja, terutama di akhir zaman. Kalau pengertian gereja itu adalah mempelai Kristus. Apa tujuan Allah menciptakan alam semesta ini? Yaitu untuk mempersiapkan pasangan abadi, anak domba Allah Tuhan Yesus Kristus, yaitu pengantin perempuan yang akan duduk bersama di atas takhta kemuliaan bersama kekasih ilahi dan Tuhannya, yaitu gerejanya, saudara-saudara. Oleh sebab itu gereja harus dilatih, dididik dan dipersiapkan untuk menjadi penguasa, ya, penguasa. Agar kita, gereja, tidak kalah dengan kuasa-kuasa jahat, roh-roh kegelapan atau iblis. Ya. Jelasnya kita lihat dari firman Tuhan di Wahyu 19, saudara-saudara. Wahyu 19 ayat 6-8. Judulnya ada perjamuan kawin atau perikopnya itu perjamuan kawin anak domba. Saudara-saudara, ayat 6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guruh yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Ayat 7, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. 8, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain linen halus yang berkilau-kilau dan yang putih bersih. Pengertian linen halus itu adalah perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Pertanyaannya kita adalah gerejanya atau bagian daripada gereja. Apakah kita sudah menjadi orang kudus, saudara-saudara? Ya. Ditentukan oleh perbuatan-perbuatan kita. Hari per hari, tiap hari, saudara-saudara, agar kita berbuat sama sesuai dengan Kristus Yesus, agar kita bisa menjadi mempelai perempuan, ya, seperti firman Tuhan katakan, ya, saudara-saudara, gereja harus menang, gereja harus menjadi pemenang. Ini juga dikatakan di dalam Wahyu pasal 3, saudara-saudara. Ya. Wahyu pasal 3 ayat yang ke-21. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya, saudara-saudara. Oleh sebab itu, saudara-saudara,
untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali, gereja itu harus sempurna. Karena kita adalah mempelai perempuan, saudara-saudara. Sekarang sudah ditunjukkan oleh firman Tuhan, ya, barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Saudara-saudara, kalau sudah duduk dan bertakhta, kita berkuasa, gereja berkuasa, ya, dengan penuh kemuliaan. Sekarang pertanyaan, bagaimana caranya, saudara, agar kita menjadi pemenang? Ya, ditunjukkan di dalam firman Tuhan, ya. Kita lihat dari cara mempelajari, yaitu caranya salah satu cara untuk menjadi pemenang adalah mempelajari seluk-beluk peperangan rohani. Jelas musuh kita adalah roh kegelapan. Kita harus belajar juga tentang peperangan secara rohani agar dapat mengalahkan kuasa-kuasa jahat. Ya, kuasa-kuasa jahat. Coba kita lihat di dalam Injil Markus, saudara-saudara. Injil Markus pasal 9. Markus 9. Ayat yang ke-29. Jawabnya kepada mereka, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa, saudara-saudara. Ya, caranya sudah ditunjukkan. Ya, gereja harus senantiasa berdoa agar menjadi pemenang, bisa duduk di takhta kemuliaan sebagai mempelai perempuan. Ya, dari Wahyu 21, Wahyu 3 ayat 21, ya, itu dikatakan, kita kembali lihat, ya, Wahyu 3 ayat 21 tadi. Wahyu 3 sekali kembali ke ayat 20. Wahyu 3 21. Barang siapa menang, ya, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas takhtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas takhtanya. Saudara, ini kalau kita duduk di takhta kemuliaan sebagai mempelai perempuan, ya, mempelai perempuan, salah satunya cara tadi berdoa, bila ada berpuasa, dan masih banyak lagi cara-cara agar kita menjadi pemenang, agar menjadi gereja atau mempelai perempuan yang sempurna di hadapan Yesus Tuhan kita selaku mempelai pria, ya. Dan program doa dengan penuh iman. Dan masih banyak lagi, ataupun dikatakan dalam firman Tuhan, dalam 1 Timotius, saudara-saudara, 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. 1 Timotius 4 ayat yang ke-8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara-saudara, disarankan oleh firman Tuhan agar kita beribadah. Ibadah itu luas, saudara-saudara, baik di rumah maupun di gereja. Kehidupan sehari-hari kita harus mencerminkan anak-anak Tuhan. Ya, suka tolong menolong itu adalah ibadah. Ya. Tadi kita ibadah minggu pagi, ya, kita sudah diberikan penjelasan dari firman Tuhan, cara kita untuk menjadi pemenang-pemenang di dalam kehidupan ini, ya.
Dan masih banyak lagi ibadah-ibadah di dalam gereja, dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Sekali lagi saya ulangi, kalau kita melihat sesuai dengan judul kita, gak bahaya tah. Ini sangat prihatin saudara-saudara, apalagi di akhir zaman ini. Ya, sangat prihatin. Oleh sebab itu, kita harus berusaha untuk menjadi gereja yang sempurna, menjadi gereja yang diberkati, menjadi gereja yang sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Kita sama-sama duduk di atas takhta yang mulia untuk menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saya kira itu yang bisa kita renungkan hari ini agar bisa menjadikan berkat di dalam saudara melakukan aktivitas sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati.